Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Syamisbah. Saat ini saya sedang studi master di Fakultas Execution Shaft atau Ilmu Pendidikan dan mengambil jurusan grup pedagogik atau pendidikan ilmu kejuruan. Dalam saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang ada kaitannya dengan pengembangan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana saat ini bahkan sejak dari tahun-tahun yang lalu pemerintah sedang gencar-gencarnya di Indonesia menggalakkan pendidikan kejuruan. Mengapa pendidikan kejuruan itu penting? Sebagaimana yang saya pelajari di sini, bahwa salah satu keunggulan negara Jerman dalam sistem pendidikan adalah pendidikan yang menerapkan sistem ganda. Dan saya akan menjelaskan apa itu pendidikan sistem ganda yang berlaku di sini, dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di Indonesia untuk kemajuan bangsa kita tentunya. Dual sistem pendidikan kejuruan di Jerman. Di dunia internasional, sistem ganda yang berlaku dalam pendidikan kejuruan di Jerman merupakan hal yang istimewa. Kebanyakan lulusan sekolah, kira-kira 60%, menjalani pendidikan kejuruan dalam salah satu di antara ke-345 pekerjaan pendidikan yang diakui negara dalam sistem ganda tersebut. Dalam materi ini, kita akan berbicara mengenai struktur dasar sistem pendidikan di Jerman. Sebagai landasan kita memasuki pendidikan sistem ganda dalam pendidikan kejuruan. Kemudian tahap pendidikan menuju dual system. Selanjutnya adalah dual system itu sendiri dilihat dari landasan hukum, definisi, peran sekolah dan industri, tujuan, struktur, manfaat, keunggulan, serta pelaksanaan dual system. Yang keempat yaitu hal yang khusus, yakni kontrak pendidikan kerja yang merupakan bagian dari pelaksanaan dual system. Dan yang terakhir, contoh-contoh jenis pekerjaan. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yakni struktur dasar sistem pendidikan di Jerman. Di Jerman wajib belajar sini 9 tahun dan diawali ketika siswa berusia 6 tahun. Di sini ada 4 tahap pendidikan di Jerman, yakni tahap dasar, tahap menengah pertama, tahap menengah kedua atau atas, dan perguruan tinggi. Sementara taman kanak-kanak atau kindergarten merupakan bukan kewajiban, tetapi siapa yang mau boleh memasuki tersebut. Sekolah dasar dimulai pada usia 6 tahun dan berlangsung 4 tahun sampai usia siswa 9 tahun. Kemudian memasuki tahap berikutnya, yakni banyak pilihan untuk memasuki jenjang berikutnya, ada Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dan Gesamtschule. Kita bisa lihat pada keterangan berikut. Taman kanak-kanak tidak merupakan kewajiban, sekali lagi. Kemudian sekolah dasar usia 6 sampai 10 tahun. Ini wajib sifatnya bagi setiap anak di Jerman. Kemudian ada tahap orientasi untuk menentukan sekolah lanjutan mana yang akan dituju. Dan setelah itu ada sekolah lanjutan usia 10 sampai 19 tahun yang meliputi Hauptschule, Realschule, Gymnasium atau sekolah menengah atas, dan Gesamtschule. Gesamtschule merupakan perpaduan dari ketiga jenis sekolah tersebut, yaitu Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium, di mana siswa bisa dengan mudah pindah dari jenis sekolah ke sekolah yang lain. Yang membedakan dari jenis sekolah-sekolah ini adalah penentuan prestasi siswa yang diketahui dari nilai siswa itu sendiri, kemudian pengetahuan guru pengajar di sekolah tersebut ketika siswa sedang menjalani sekolah dasar. Kemudian lebih penekanannya pada praktek dan teori, disesuaikan dengan kemauan dan bakat siswa itu sendiri. Ya, setelah itu baru siswa bisa masuk pada tahap pendidikan menuju dua sistem, di mana seperti di Indonesia,
sistem pendidikan kejuruan setelah memasuki sekolah menengah pertama, atau di Jerman di sini ada namanya Realschule dan Hauptschule. Kemudian siswa masuk ke pendidikan kejuruan dalam sistem ganda. Bagi siswa yang masuk gimnasium bisa langsung meneruskan sampai usia 18 tahun, dan di akhir pendidikan seorang siswa gimnasium bisa mengikuti ujian abitur sehingga memperoleh kewenangan untuk masuk ke universitas di berbagai jurusan. Dual system. Kita lihat landasan hukum. Landasan hukum di Jerman untuk pelaksanaan dual system sangat kuat sekali. Yang pertama didukung oleh Undang-Undang Dasar artikel 7 tentang sistem pendidikan, kemudian artikel 12 bagian pertama tentang kebebasan memilih pekerjaan. Ada juga landasan hukum ini Undang-Undang Pendidikan Kejuruan yang dikeluarkan tahun 2005. Ada aturan pendidikan, Undang-Undang Pendidikan Kementerian Kebudayaan Negara Bagian, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perlindungan Kerja Anak, di mana salah satunya dikatakan bahwa seorang anak tidak boleh bekerja ketika belum berusia 18 tahun. Kemudian ada juga aturan pertukangan yang nanti mengatur mekanisme pekerjaan pendidikan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dukungan Pendidikan Kejuruan. Definisi dual system. Dual system sendiri adalah kerjasama dari dua penanggung jawab yang terpisah secara hukum dan institusi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang diakui negara. Atau dengan pendapat lain mengatakan pendidikan dual system adalah pendidikan paralel di perusahaan dan sekolah kejuruan, di mana sebagian besar praktek diperoleh siswa di perusahaan, sementara di sekolah kejuruan menyampaikan bagian teori. Di sekolah kejuruan pun terdapat juga laboratorium atau bengkel untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang diberikan. Mengapa disebut dual system? Dual system kalau dilihat dari peran, di sini ada dua peran utama antara kerjasama sekolah dan industri, di mana sekolah kejuruan ini berfungsi sebagai tempat belajar. Di situ dilaksanakan pendalaman teori keahlian, dan sistematisasi bahan pelajaran, kontak dengan pemagang lain, dan juga diberikan pendidikan umum yang menunjang pada keberhasilan siswa di masa depan. Dan juga peran dari industri atau perusahaan sebagai tempat belajar, di mana di situ diadakan penerapan praktek keahlian, situasi nyata di lapangan, apa yang diperoleh siswa di sekolah, bagaimana situasi nyatanya di lapangan, yakni di industri atau perusahaan. Kemudian industri juga sebagai bisa mengadakan kontak dengan kolega yang lain. Kemudian ada imbalan atau honor untuk pemagang atau yang praktek di situ, dan juga bisa kontak dengan pelanggan. Tujuan dari penyelenggaraan dual system ini menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Kemudian untuk memperkokoh pertautan antara sekolah dengan dunia kerja, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional, dan yang terakhir adalah memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Struktur dual system